Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terus klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, bener jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dong. Itu puasanya orang awam. Selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya ndak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini. Pak, kalau sikat gigi batal ndak? Kamu kan selalu ribut di situ. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Tapi yo ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini yo hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya bodoh aja. Nggak terhalangi. Kalau ada puasa-puasa kok gitu. Lo kan yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awal. Nggak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa Pak. Ya ndak, ya waktumu habis sia-sia. Nggak dapat manfaatnya puasa. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu, itu puasanya orang awam. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama puasanya orang awam. Sibuk, besok bukannya apa ya, besok lusa bukannya apa ya, masjid yang paling enak takjilnya apa ya. Sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Cuma yo masuk levelnya itu puasa kita. Oke, terus level lebih tinggi dari awam adalah puasa khusus. Kalau puasa khusus itu puasanya awam tapi plus. Masih memperhatikan fisik. Cuma bukan cuma mulut sama kemaluan, tapi juga mata dan semua anggota tubuh yang lain. Itu orang khusus. Mata ndak lihat yang maksiat-maksiat. Telinga nggak dengerin yang ndak penting, yang jelek-jelek. Tangan tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna, apalagi menyakiti orang lain. Kaki tidak bergerak, tidak membawa diri kita ke tempat yang sia-sia, apalagi membawa pada kemaksiatan. Itu orang khusus. Yang dipuasakan fisiknya seluruhnya dari melanggar perintah dan larangan Allah. Itu puasanya orang khusus. Jadi orang khusus itu waktu dia puasa ndak cuma mikir yang penting dia ndak makan, ndak minum, tapi matanya juga dia jaga, telinganya dia jaga, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Ya kayak saya ceritakan tadi, ndak lihat yang ndak penting, ndak lihat yang mulus-mulus, ndak lihat yang bikin dosa, ndak lihat yang bikin kamu bilang astagfirullahaladzim. Ya lihat apa? Tangannya juga ndak usil, ndak menyakiti orang. Tanganmu itu kan sering menyakiti orang, tapi kamu nggak sadar. Ketika kamu mejet HP, mejet untuk dikirim via WA yang isinya
bikin orang sakit hati, itu kan tanganmu sedang menyakiti orang lain. Nah itu waktu puasa usahakan jangan deh. Ya bener temenmu itu masih jomblo, tapi ndak usah tiap hari kamu sendiri. Piye mblo, piye anu ndak. Sementara waktu puasa libur lah ya. Usahakan seluruh anggota tubuh kita juga puasa. Telinga juga ndak usah dengerin yang ndak penting. Gosip yang ndak perlu. Gunakan strateginya Socrates. Kalau ada temenmu ngajak gosip, kamu tanyai dulu dia. Kalau dia mau membawa berita, kamu stop dulu sebentar. Yang pertama tanyakan yang kamu bawa itu sesuatu yang benar apa enggak. Kalau dia membawa gosip, biasanya dia akan jawab, ya enggak tahu kepastiannya gimana, benernya gimana. Wong saya cuma dapatnya copy paste misalnya. Itu yang pertama filternya. Yang kedua, tanyakan lagi. Oke lah seandainya itu benar, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kamu kasih tahu pada. Itu filter kedua. Kalau enggak ada ya sudah. Yang ketiga, tentang hal yang baik enggak? Mungkin benar ada manfaatnya saya tahu, tapi tentang hal yang jelek. Untuk waktu puasa, latihanlah enggak dulu. Kalau ada temenmu posting yang sekiranya itu pasti fitnah, itu hoax, atau kamu enggak bisa memastikan kebenarannya, mending enggak usah dibaca dulu dan enggak usah didengarkan dulu sementara sampai kamu yakin atau ada konfirmasi bahwa itu baik dan benar. Dan juga enggak usah mencium yang enggak penting-penting. Saya enggak tahu contohnya gimana mencium. Ya kalau mungkin kamu jalan-jalan di mall, kamu hembus-hembus, wah parfumnya wangi sekali. Kayak kemarin waktu haji, orang dilarang pakai parfum karena bau parfum itu kan bisa membangkitkan imajinasi macam-macam. Nah itu antara lain mungkin gunanya kita menjaga hidung. Jadi kalau awam hanya mulut sama kemaluan yang dijaga, kalau khusus enggak cuma itu. Semua anggota tubuh dijaga. Jangan sampai maksiat. Nah, bahasa ceramahnya begitu. Jangan sampai melakukan dosa kecil-kecil. Ya Allah itu Maha Pengampun, cuma kalau disepelekan kan banyak cerita dosa kecil padahal orangnya baik membawa ke neraka, amal baik yang kecil padahal selama ini orangnya jahat membawa ke surga. Pelan menolong anjing bisa masuk surga. Loh itu kan susah. Pelacurnya sudah dosa besar, yang ditolong itu anjing. Padahal anjing itu kalau lewat di sini kamu lempari pakai batu. Gara-gara ini loh seorang pelacur bisa masuk surga. Itu kan karena Allah berkenan. Ada ulama besar melakukan kejahatan kecil masuk neraka karena Allah tidak berkenan. Karena ada cerita, mungkin setengah anekdot. Ada kiai yang pulang kondangan karena jamuannya tongseng kambing, pulangnya dia selilitan. Ada di giginya keselip bekasnya daging, susah diambil. Sambil jalan ada pagernya tetangganya dipotong dikit, dibuat tusuk giginya, dibuat itu terus dibuang. Gara-gara kayu kecil ini dia terhalang masuk surga. Gara-gara selilit. Malaikat, lu saya ini kiai, enggak. Kamu melakukan dosa yang bikin Allah enggak berkenan. Disuruh mampir dulu di neraka. Hanya gara-gara tusuk gigi kecil. Maka hati-hati. Latihannya antara lain puasa. Kadang-kadang kita akan menyepelekan amal-amal jelek karena kita anggap kecil. Nah ini saatnya kita puasa. Terus ini puncaknya, khawasul khawas, khususul khusus, super. Katanya Ghazali, yang bisa masuk ke level ini itu yang jelas anbiya, siddiqin, orang-orang siddiq, auliyanya Allah. Orang-orang ini ndak cuma fisiknya, ndak cuma mulut dan kemaluan, ndak cuma semua anggota badan, tapi juga hati dan batinnya. Kalau tadi menjaga mata dari melakukan maksiat, kalau khawasul khawas, niat melihat yang maksiat saja ndak, niat saja untuk mendengarkan yang jelek-jelek ndak. Kalau dia merasa berniat yang jelek-jelek tadi, dia merasa puasanya rusak. Kalau orang khusus tadi kan pokoknya jangan sampai jalan-jalan di mall niat yang ndak pantas. Begitu ada keinginan orang yang ini ditahan, wong ini sedang puasa. Ini orang khusus. Tapi orang khawasul khawas ingin saja ndak. Kalau ada keinginan itu muncul, dia merasa puasanya rusak. Ini khawasul khawas. Di levelnya dia sudah sangat terjaga. Pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi, ambisi-ambisi, hasrat, hawa, nafsu sudah sepenuhnya bisa dikontrol, sehingga kalau dia ndak ingin muncul ya ndak muncul. Bahkan hanya rasa ingin saja. Itu orang-orang khawasul khawas. Para nabi, para siddiq, para
para aulia. Yang diingat cuma satu, yang diinginkan cuma satu, yaitu Allah. Jadi satu-satunya yang dimaksud, yang ditarget, yang dituju hanya Allah. Ini orang-orang khawasul khawas. Yang duniawi tidak muncul sedikit pun ke permukaan, sudah sepenuhnya ditakluk. Kalau yang khusus tadi masih diperjuangkan. Kalau khawasul khawas sudah menang dalam perjuangan dan tidak ganggu lagi yang jasmania, sisa yang rohania. Puasa yang nyampe di level ini adalah puasanya para nabi. Nah, itu kalau kalian sudah nyampe makom ini berarti kalian sudah wali. Terbersit di hati aja ndak. Jangankan nyontek, jangankan pingin teks saja ndak batin. Jangankan curang saja ndak pernah ada niat. Kalian kan sering begitu. Wah, ini ada HP keleleran. Kalau tak curi bisa loh ini sebenarnya. Nah, itu muncul keinginan meskipun nggak dilakukan. Kalau orang khawasul khawas, pikiran jelek semacam itu aja ndak muncul. Kalian lihat ada cewek lewat atau cowok lewat, kan kadang pikiranmu jelek meskipun hanya di pikiran. Ah, itu kayak gitu seandainya orang khawasul khawas seandainya nggak muncul. Kalian kan masih membayangkan karena pikiran itu kan dahsyat. Yo, mungkin mata bisa merem tapi pikiran nggak bisa. Mata bisa ditutupi, pikiran nggak bisa. Kalian lihat orang bercadar aja kadang-kadang kan sudah ditutup, tinggal matanya aja kan kalian masih bisa. Itu kalau dibuka kira-kira kayak gimana ya? Itu kan pikiranmu yang mau, matamu sudah nggak bisa menjangkau wong sudah dicadari, tapi pikiranmu yang ingin membuka. Oke, di khawasul khawas, gagasan, pikiran jelek, pikiran jahat, hasrat duniawi ndak muncul. Muncul ada ndak? Kalau tadi yang di khusus muncul tapi ditahan. Kalau yang di awam ndak ditahan kecuali yang mulut sama kemaluan. Nah, itu bedanya awam, khusus sama khususul. Ya kalau bisa paling ndak kita khusus lah. Syukur-syukur bisa khususul khusus. Untuk bisa khususul khusus kita harus sukses di level khusus. Jadi ini hierarki yang harus kita lewati step-stepnya. Setelah sukses di awam kita naik kelas jadi khusus. Kalau sudah sukses terus-terusan di khusus, kita akan naik kelas lagi. Kalau kita taklukkan terus niat jelek, keinginan maksiat, lama-lama kalau bahasanya Pierre Bourdieu jadi habit. Kalau sudah jadi habit muncul saja enggak. Dia masuk ke bawah sadar dan dia kontrol kehidupan sadar kita bahwa yang kayak gitu jelek, maka muncul di kepala saja. Nah, itu khawas. Jadi biasakan diri kita dengan yang baik-baik, biasakan berjuang menaklukkan yang jelek, nanti diri kita akan terbiasa. Jangan mudah memaafkan dirimu yang melakukan kesalahan. Biar dirimu tetap peka terhadap kesalahan. Manusia itu kan punya tabiat itu. Pembiasaan itu kadang membahayakan. Nggak jasmani, nggak rohani. Jasmanimu itu, misalnya kamu pusing, itu kalau kamu cueki, pusing pertama rasanya pusing sekali. Kamu cueki mungkin pusing kedua nggak terlalu sakit lagi. Lama-lama pusing itu jadi biasa dan lama-lama nggak jadi sakit. Itu yang jasmani. Yang rohani juga begitu. Sekali kamu bohong, mungkin bohong pertama rasa bersalahnya luar biasa. Bohong dua sudah turun banyak, mungkin tinggal 80% rasa bersalahnya. Masih tetap punya rasa bersalah. Bohong ketiga tinggal 50%, bohong keempat tinggal 20%. Lama-lama bohong itu menurutmu biasa. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan mungkin ada satu titik ketika kamu tidak bohong, kamu heran sendiri. Mungkin pas kamu bohong, aneh ya, aku kok bisa jujur ya. Mungkin bisa begitu. Nah, itu jiwamu itu begitu. Jadi orang-orang khusus itu kalau muncul hasrat duniawi, dia merasa berdosa dan puasanya batal. Itu orang khawas. Bahkan kalimatnya Ghazali, barang siapa tergerak pikirannya dengan memikirkan bahan buka puasanya pada siang hari, niscaya dituliskan satu kesalahan padanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang percaya dengan karunia Allah dan kurang yakin dengan rizki yang dijanjikan. Jadi orang khawasul khawas itu mikir kok, kira-kira nanti maghrib aku buka apa ya? Itu dianggap batal. Apalagi kamu, kira-kira saya buka apa ya Pak? Bisa buka ndak ya nanti ya? Nah, itu dianggap batal. Kamu ndak percaya sama Allah. Dianggap meragukan. Emangnya Allah ndak bisa? Emangnya Allah nggak mampu ngasih kamu buka puasa? Nah, itu orang khususul khusus. Jadi hidupnya 100% hanya tentang Allah, oleh Allah, dan untuk Allah.